Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Mega Rembulan dari Prodi S1 Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi akan memberikan video pembelajaran tentang fungsi perencanaan dari mata kuliah manajemen dosen pengampu Ibu Tina Yuli Fatmawati SKM MKes. Silakan disimak ya teman-teman. Adapun pengertian dari perencanaan, planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Selanjutnya, manfaat dari tujuan. 1. Menentukan tujuan yang tepat. Rencana bukanlah sekedar tindakan untuk mencapai tujuan, melainkan juga menentukan tujuan itu sendiri. Tujuan yang kedua yaitu menghindari ketidakpastian. Kenapa? Karena perencanaan juga melibatkan penilaian kritis terhadap prediksi yang terjadi pada masa depan. Oleh karena itu, perencanaan sangatlah membantu untuk menghindari ketidakpastian dan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Perencanaan juga berguna untuk mengurangi pekerjaan yang tidak mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya efisiensi waktu dan tenaga, perencanaan dalam hal ini bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas. Kemudian yang keempat, memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Perencanaan juga melibatkan pendelegasian tenaga kerja dan penggunaan peralatan yang tersedia secara efisien. Dengan merencanakan kedua hal ini di awal, kita bisa mengetahui banyaknya peluang untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kelima yaitu meningkatkan inovasi. Berbagai kemungkinan di atas membuat perencanaan menjadi sebuah proses yang berkelanjutan, sehingga bisa menghasilkan inovasi dan menciptakan pemikiran yang strategis. Selanjutnya, fungsi yang keenam, meningkatkan motivasi dan kerja sama tim. Kerjasama dan delegasi tugas pada setiap karyawan dalam lingkungan kerja sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya perencanaan dan pendelegasian tugas yang sesuai dengan kemampuan bisa mengurangi persaingan internal. Kemudian, adapun jenis-jenis dari perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Itu ada 3. Master plan atau rencana induk, kemudian operasional planning atau rencana operasional, day to day planning atau rencana harian. Kemudian jenis perencanaan yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada jangka panjang, kemudian rencana jangka menengah dan jangka pendek. Kemudian jenis perencanaan yang ketiga berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, rencana strategis atau strategis planning. Kemudian yang kedua, rencana taktis atau tactical planning. Ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning. Adapun syarat-syarat dari perencanaan. 1. Memiliki tujuan yang jelas. Kedua, bersifat sederhana atau simple, dalam artian itu tidak muluk-muluk sehingga tidak terlalu sulit untuk pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, memutar analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, bersifat fleksibel, dalam arti dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kelima,
memiliki keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan. Yang keenam, memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. Tujuan dari perencanaan itu mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi dan memberikan arahan kepada administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan juga menghindari atau meminimalisirkan berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Itulah penjelasan dari saya tentang fungsi perencanaan dalam manajemen. Terima kasih teman-teman karena telah menyempatkan diri untuk menyimak video dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.